teman-teman semua, namaku David Sebastian. Gimana kabar teman-teman semua? Aku harap kalian baik-baik aja dan juga tetap sehat. Dan juga jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di saat kalian berpergian keluar rumah ya teman-teman. Nah, Natal di tahun ini sedikit berbeda nih teman-teman, karena Natal di tahun ini kita merayakannya di tengah pandemi, nggak seperti Natal-Natal tahun sebelumnya. Kita mungkin sudah menanti-nantikan tentang Natal di tahun ini, karena perayaan Natal memang selalu dinanti-nantikan baik bagi umat Nasrani maupun Katolik. Nah, seperti tema kita yang akan kita bahas hari ini, Natal, kita memiliki tema Christmas Spirit, yaitu semangat Natal. Kita harus merayakan Natal dengan semangat yang ada, dan juga kita harus bisa namanya semangat bukan cuma untuk perayaan Natal, tapi juga untuk menjalani hari-hari yang ada. Nah, di sini aku membahas tema Natal ini tidak hanya sendirian, ada juga seorang Romo yang akan membahas bersama dengan saya. Halo Romo, salam sejahtera Romo, apa kabar? Oke, baik, kabar baik, syukur puji Tuhan, semoga David dan juga teman-teman semuanya juga sehat, itu kan harapan kita. Ya, puji Tuhan Romo. Nah, akan ada pepatah nih Romo, tak kenal maka tak sayang. Ya, Nah, perkenalkan nama saya David Sebastian, KM Dian Venata Unika Sugio Pranoto Semarang Romo. oke. Romo mungkin untuk memperkenalkan diri supaya teman-teman yang mendengarkan podcast yang mungkin belum tahu Romo bisa tahu Romo. Silakan Oke. Romo memperkenalkan diri. Ya, teman-teman muda yang saya kasihi, saya Romo Marcelinus Tanto, Romo Paroki di Gereja Santo Fransiskus Xaverius Kebon Dalem. Dan syukur bahwa pada pagi ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua dalam acara ini. Terima kasih Romo. Oke. Ya, teman-teman pasti ya mungkin ada yang sudah tahu, mungkin sekarang juga sudah lebih tahu lagi setelah Romo memperkenalkan diri. Nah, seperti tadi saya bilang Romo, Natal di tahun ini kan terasa berbeda sekali ya Romo ya. Karena kita harus merayakannya di tengah pandemi seperti itu. Dan juga pandemi ini bawa perubahan banyak Pak untuk perayaan dan aktivitas kita sehari-harinya. Kalau Romo sendiri setelah pandemi ini ada perubahan yang terasa nggak dalam menjalankan mungkin ibadah atau aktivitasnya sehari-hari? Iya, pandemi ini memang mempunyai dampak dari kehidupan kita dalam semua sektor ya, baik sektor kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan gereja pun juga termasuk dalamnya, karena toh kita berada di dunia yang sedang mengalami pandemi ini. Tentu jelas bahwa pengaruhnya kita itu merayakan Ekaristi ada pembatasannya, pelayanan-pelayanan ada pembatasannya, terus sakramental, pelayanan sakramental juga banyak sekali pembatasan-pembatasan. Itu yang terasa sejak tanggal 20 Maret yang lalu. Lalu ada yang namanya kita kenal misa online atau misa live streaming. Pelayanan-pelayanan pun juga dilakukan secara online, itu sejauh memungkinkan. Itu maksudnya pelayanan sakramen lainnya selain pelayanan Ekaristi pasti dilakukan secara online. Itu pengajaran-pengajaran iman juga dilakukan secara online. Intensitas untuk bertemu dengan umat sudah jarang, dan itulah dinamika kita. Mau tidak mau harus kita hadapi, mau tidak mau kita harus setingkat naik level kita untuk memulai tetap pelayanan yang utama, tetapi tetap mempertahankan, harus menjalankan, harus taat pada yang namanya protokol kesehatan. Itu. Berarti kita harus tetap merayakan Natal nantinya, tapi juga dengan protokol kesehatan. Begitu ya Romo ya? Iya, betul. Iya. Kalau pelayanan Natal, menurut Romo ini, gimana? Enggak, silakan Romo. Oke, ya. Perayaan Natal. Kalau perayaan Natal, ya ini kan menjadi perayaan besar dalam gereja Katolik. Teman-teman mungkin sudah merindukan yang namanya suasana Christmas ya. Wah, kalau biasanya dalam saat normal, yang namanya mall-mall sudah ada lagu-lagunya Natal. Mereka sudah Natal lebih dulu daripada kita malahan gitu.
lalu ada pohon Natal dan lain sebagainya. Sungguh-sungguh bahwa ya ini menjadi kerinduan kita untuk merayakan Natal. Tetapi perayaan Natal ini tentunya beda. Bedanya hanya pada persoalan pembatasan. Pembatasan apa? Misalkan umat itu, teman-teman nanti kalau merayakan Natal di gereja harus ada penanda khusus itu. Kalau di gereja Kebon Dalam ini ada kartu yang harus dibawa. Lalu juga harus mengikuti jadwal yang ada, tidak bisa milih-milih, saya pengennya malam Natal gitu. Antara malam Natal maupun hari Natal, tanggal 24 maupun tanggal 25, merayakan hal yang sama, kelahiran Tuhan gitu. Jadi ketaatan iman kita malah ditantang di situ. Kita taat pada iman kita, taat pada aturan gereja. Karena apa? Ada hal yang utama yang mau dituju, keselamatan bersama, keamanan, kenyamanan semua umat itu. Teman-teman harus jadi pionir untuk protokol kesehatan. Tetap merayakan Natal, tapi juga harus ada pembatasan-pembatasannya. Itu sekilas tentang perayaan Natal nanti. Nah, itu teman-teman, kita ikut apa yang katakan Romo ya, kita tetap harus mengikuti protokol yang ada, dan tapi juga tetap merayakan Natal dengan semangat yang ada, seperti itu. Nah, menurut Romo, hal apa yang bisa kita ambil hikmah dari perayaan Natal yang di tengah pandemi ini? Pasti kan banyak hal yang hilang nih. Nah, kita bisa mengambil hikmah apa sih dari Natal yang kita rayakan di tengah pandemi ini, Romo? Iya. Tema Natal kita pada tahun ini seturut dengan apa yang disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia maupun juga Persekutuan Gereja-Gereja Kristen Indonesia, KWI maupun PGI kan sudah memberikan satu tema Natal. Temanya adalah mereka akan menamakannya Immanuel, atau biasa juga dalam satu kitab suci kalau mau diambil secara letter luck gitu, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Itu temanya diambil dari Injil 1 ayat 23 itu. Nah, mari kita belajar saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Gereja Indonesia, Gereja Katolik maupun juga gereja-gereja Kristen tentang perayaan Natal ini. Ada beberapa poin gitu. Yang pertama, tetap merayakan Natal, tapi suasananya memang suasana pandemi. Itu harus disadari hal itu. Ini. Nah, pandemi ini mengajari kita banyak hal. Itu. Banyak hal. Misalkan teman-teman pasti kenal yang namanya Zoom. Lebih akrab dengan yang namanya online, belajar dari rumah, daring, dan lain sebagainya. Itu artinya teman-teman diajar satu tahap lagi, satu level naik lagi. Lebih akrab dengan yang namanya teknologi. Begitupun juga saya lebih akrab dengan yang namanya Zoom, saya lebih akrab dengan yang namanya editing video, lebih akrab dengan yang namanya live streaming, OBS, Vmix, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, di sini kita menyadari betapa kehidupan kita yang sebenarnya rapuh. Karena apa? Sekali ada pandemi, porak-poranda ekonomi keluarga. Saya kadang merasa sedih, prihatin juga ketika ada yang menyampaikan WA, Romo, saya mohon doa, kekuatan, semangat karena saya itu dirumahkan. Romo, saya mohon doa kekuatan ya, karena saya di PHK. Romo, mohon doa kekuatan, saya ini bertahan karena warung saya sepi. Karena jualan saya itu sekarang omsetnya turun, karena usaha saya sekarang berkurang, dan lain sebagainya. Memporak-porandakan kehidupan. Dan juga ada yang sungguh-sungguh merasa saya sangat sedih juga ketika ada yang Romo mohon doa untuk kedamaian anggota keluarga, siapapun itu yang meninggal karena pandemi atau yang sakit karena corona. Saya merasa sedih juga. Saya bisanya apa? Berdoa, mendoakan, menyemangati. Lalu karena mempengaruhi kehidupan umat, lalu gereja pun tergerak untuk memberikan
apa yang bisa diberikan oleh gereja selain spirit, semangat, dukungan, dan doa? Hal-hal yang konkret, bantuan apa pun yang bisa diusahakan untuk membantu mereka. Ketika ada umat yang mengalami harus karantina mandiri, menggerakkan umat, yuk kita bantu untuk suplai makanan gitu supaya cukup gitu. Terus kemudian ketika ada umat yang memang mengalami persoalan ekonomi, lalu mengatakan, yuk mari kita bergandengan tangan membantu si A, si B, si C gitu. Gerakan inilah yang kita buat. Atau ketika umat mengalami omset turun atau makanan-makanan yang dijualnya kemudian tidak laku, buatlah pasar online itu melalui grup WA, melalui Instagram itu pakai buat itu yang ayo bela beli gitu, membela usahanya umat dengan membelinya gitu, diwartakan. Jadi misalkan ada yang misalkan kecukupan dirinya, membantunya dengan membeli makanannya itu, saling silang untuk selalu saling mendukung satu sama lain. Ini sungguh-sungguh pandemi ini membuat kita rapuh, membuat kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan dunia yang luar biasa. Yang biasanya mengalami kesombongan, wah saya bisa ini, saya bisa itu. Corona melibasnya. Kita yang masyarakat sederhana pun juga terkena. Semuanya terkena. Kita rapuh ini. Lalu satu-satunya pertolongan kita kepada siapa? Mau curhat pada tetangga, tetangga juga kena. Mau curcol pada teman, teman juga kena. Teman-teman muda pun juga terkena juga imbasnya, harus daring, harus belajar dari rumah, tugas juga dikerjakan mandiri, lalu juga ketika bepergian harus ada pembatasan-pembatasan, biasanya bisa berkumpul teman-teman, hangout, sekedar melepas banyaknya tugas gitu, tidak bisa lagi ada pembatasan. Dan satu-satunya pribadi yang sungguh terus akan mendampingi kita adalah Tuhan sendiri. Nah, maka dari itu kehadiran Yesus yang kita rayakan pada Natal ini menjadi terang sebenarnya, mengingatkan kita, ada Tuhan loh ya, di tengah-tengah kerapuhan dirimu, di tengah-tengah aneka macam beban yang harus kamu tanggung, ada Tuhan yang siap mendengarkan, yang siap memberkati, menguatkan. Dan disinilah kita merayakan Natal yang malah semakin konkret, gitu. Persis seperti zaman itu, mohon yang namanya penyelamat, gitu kan. Mohon yang namanya pribadi yang bisa menyelamatkan kami semua. Sekarang pun juga kita memohon rahmat keselamatan itu. Kehadiran Yesus Natal nanti menjadi hal yang konkret. Tuhan Yesus yang mau mengorbankan diri untuk keselamatan orang lain menjadi penegasan atau menjadi spirit bagi kita yang selama ini juga berkorban untuk orang lain, yang menjadi korban pandemi, tetapi dari apa yang bisa kita miliki, kita berikan pula untuk orang lain, bantuan, pertolongan, semangat, spirit, saling support satu sama lain. Nah, bukankah Natal menjadi sangat konkret di sini? Karena Yesus hadir, dan Yesus itu hadir bukan hanya dirayakan 2000 tahun yang lalu, sungguh dirayakan saat ini di sini gitu. Ini sekedar sharing kecil saya tentang refleksi Immanuel tadi, karena kata Immanuel itu menarik. Immanuel itu kan Allah hadir, Allah menyertai gitu kan, suatu hal yang konkret, kehadiran Allah sendiri gitu kan, Sang Immanuel. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi yang bisa kita ambil, karena kan banyak orang-orang di luar sana yang merasa bahwa pandemi di tahun ini tuh rasanya berat, dan seperti tadi Romo bilang, banyak orang yang menjadi rapuh. Tapi kita belajar untuk tidak melihat kerapuhan itu ya Romo ya. Lebih kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Seperti itu ya Romo ya. Iya, betul. Iya. Lalu kerinduan terbesar Romo saat Natal yang tidak bisa dirasakan di tahun ini, karena saya pun juga ada kerinduan dan sudah punya planning bersama keluarga saya untuk tahun ini Natal mau pergi ke sini, atau mungkin teman-teman yang mendengarkan juga mungkin sudah punya kerinduan, wah Natal di tahun 2020
aku pengen pergi ke mana, atau ada mungkin yang mau keluar kota atau ada yang mau kumpul keluarga, tapi Natal di tahun ini harus ditunda terlebih dahulu karena pandemi yang ada ini, Romo. Nah, Romo, kerinduan terbesarnya di Natal tahun ini yang tidak bisa dirasakan itu apa, Romo? Ya, kerinduan saya sebenarnya bukan kerinduan untuk diri saya, tapi kerinduan untuk seluruh umat malahan. Itu mengapa saya biasa merayakan Natal bersama dengan anak-anak. Itu. Ketika Natal biasanya di sini di Kebon Dalam ini ada misa yang memang diwarnai dengan keceriaan anak-anak, dengan misa Natal keluarga. Jadi anak, papa mama mereka datang berkumpul untuk merayakan Natal. Sehabis perayaan Natal, sehabis misa Natal, lalu mereka ada acara bersama, lalu ada gift untuk mereka, bingkisan kecil-kecil, makanan kecil dan lain sebagainya. Sukacita itu. Tetapi ini sungguh menjadi kerinduan saya yang ya mungkin hanya separuh yang nantinya bisa terobati ya, karena anak-anak itu merindukan untuk kumpul bersama, anak-anak merindukan untuk datang ketemu dengan teman-teman sekolah minggu, ketemu dengan teman-teman mereka, tapi tidak bisa karena ada pembatasan. Yang hadir misa itu hanya anak yang sudah umur 10 tahun sampai umur 10 tahun dan sudah komuni pertama. Padahal anak-anak sekolah minggu kan umurnya kurang dari 10 tahun gitu. Tetapi saya ingin tetap menyapa anak-anak, gitu kan. Menyapa anak-anak dalam misa streaming nanti khusus untuk anak-anak, gitu kan. Semoga aja sedikit mengobati kerinduan mereka. Jadi setelah misa bersama anak, itu segmennya nanti anak-anak, lalu ada acara-acara yang dipersembahkan untuk anak-anak, siarkan live streaming di YouTube, gitu. Semoga anak-anak tidak merasa kecil hati karena tidak bisa misa di gereja. Akan ada gift mungkin ya, semoga ada gift untuk kalian semua nanti biar diatur oleh teman-teman pendamping gitu. Inilah sebenarnya kerinduan saya sederhana, di masa bisa merayakan Natal, yang lanjut usia ini, umat yang lanjut usia opa oma, emak engkongnya enggak bisa di rumah dulu, anak-anak juga di rumah dulu gitu. Kalau kumpul dengan keluarga sudah terbiasa, saya itu jarang kalau Natalan pulang gitu karena pasti banyak sekali tugas gitu. Jarang sekali. Kerinduan saya hanya itu aja. Semua bisa merayakan Natal, merayakan sukacita, kendati online, kendati streaming gitu kan. Semoga kerinduan Romo untuk nanti merayakan Natal bisa sedikit terobati ya nanti ya Romo Amin. ya. Iya. Dan rencana-rencana bisa dilaksanakan dengan baik. Nah Romo, ada tips nggak sih supaya nuansa Natal di tahun ini tetap bisa kita rasakan dan juga tetap bisa teringat seperti Natal-Natal di tahun sebelumnya? Karena kan Natal di tahun sebelumnya tidak ada kejadian seperti pandemi ini, otomatis ya bakal tetap teringat. Tapi Natal di tahun ini kan berbeda tadi saya bilang. Iya. Saya tipsnya nanti untuk teman-teman muda ya ini ya, teman-teman muda. Pertama, pastikan bahwa kalian bisa misa. Itu ya, datang misa. Itu artinya semoga bisa hadir misa. Ya memang harus taat pada aturan gereja tersebut, dimanapun, di paroki manapun, atau di gereja Kristen manapun, itu silahkan, semoga bisa. Itu dengan taat aturan, patuhi protokol kesehatan, itu yang pertama. Sehingga apa? Tetap bisa merayakan dan sungguh hadir merayakan Ekaristi atau merayakan ibadat Natal. Itu entah tanggal 24 atau tanggal 25 sama begitu. Yang kedua, karena perjumpaan dengan teman-temanmu, perjumpaan dengan keluarga mungkin terbatas karena mungkin sekarang stay di Semarang, mungkin keluarga di luar kota atau mungkin anggota keluarga lain di luar kota yang lainnya, tetap sampaikan ucapan gitu. Dan ucapan buatlah yang unik-unik. Contoh TikTok Natal. Nah, ini kan kalau TikTok itu biasanya dengan joget-joget, carilah lagu-lagu Natal itu untuk TikTokan gitu kan. Artinya ada sukacita di situ untuk menyampaikan dengan cara kreatif gitu kan. Dengan IG live, IGTV atau dengan
buat video-video kreatif untuk menyampaikan sapaan untuk saudara-saudarimu, keluargamu, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Warnailah suasana Natal itu dengan kemudaanmu itu, dengan yang akrab Instastory, ya gitu. Ya. Gitu. Instastory warnakanlah, tetap harus Natal, semangat Natal dan sebagainya, itu kan hal yang sederhana. Hal yang sederhana selalu dengan kemudaanmu kalian bisa mewartakan sukacita kelahiran Yesus gitu. Semuanya online. Itu ya. Itu aja, 2 hal itu aja. Jadi ya teman-teman bisa tadi tips dari Romo Tanto bahwa tetap datang misa atau ibadah, dan yang kedua mewarnai Natal ini dengan cara-cara anak-anak zaman now gitu ya Romo ya, yang betul. mungkin suka TikTokan atau main Instagram, IGTV, bisa gunakan teknologi atau sosial media yang ada seperti itu ya Romo ya. Iya. Itu teman-teman bisa untuk dipraktekkan. Oke Romo, ada nggak sih pesan untuk generasi milenial seperti saya nih? Saya kan generasi milenial nih Romo. Untuk semangat dalam menjalani pandemi, karena pasti banyak teman-teman di luar sana yang mereka menjalani pandemi, ada yang patah semangat, ada yang gelisah, mungkin ada yang depresi, stres, dan juga ngerasa kayak di tahun ini terasa sangat berat gitu Romo. Nah, pesan untuk generasi milenial yang mungkin merasakan hal itu saat ini Romo. Untuk teman-teman muda, saya itu salut kalau ada teman-teman muda yang di tengah kemudaannya menampakkan spirit gitu kan. Orang muda itu penuh dengan kreativitas, penuh dengan semangat yang menggebu-gebu itu. Itulah yang dibutuhkan untuk zaman sekarang gitu kan, kreativitas. Kita harus kreatif. Kreatif itu fleksibel. Waduh, ada pandemi bertahan. 2 hal yang mungkin bisa mempengaruhi. Yang pertama tumbang. Lalu kenapa? Karena stres itu bisa, atau bertahan. Semoga orang-orang muda bertahan. Karena apa? Kreativitas, semangat, spirit kemudaannya, menggerakkan dirinya untuk bisa lebih fleksibel dengan situasi yang ada. Itu. Maka teman-teman muda, yang pertama saya pesan jangan tinggalkan Tuhan. Itu. Berdoalah. Ya Romo, saya berdoa Romo, sebelum makan sudah makan. Iya, saya percaya. Artinya dalam doa kamu menimba kekuatan gitu. Loh, saya kan sudah kuat Romo, udah muda. Ingat gitu. Ada daya-daya ilah yang memang harus kita butuhkan, menjadi spirit, semangat, landasan hidup kita untuk terus menjalani kehidupan yang tidak mudah ini, yaitu apa? Doa dan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap bangun komunikasi dengan teman-temanmu. Kalau kamu punya grup satu angkatan, sapalah mereka, support satu sama lain. Itu penting. Karena apa? Kita mungkin ketemu mereka. Perjuangan mereka untuk studi bagaimana? Apakah ada kesulitan atau enggak? Karena kadang saya juga mikir, syukur bahwa teman-teman berada di kota. Tidak setiap teman-teman kita, orang-orang muda juga berada di kota. Sinyalnya sulit kalau di desa. Harus kuliah online itu sulit sekali gitu. Kalau ada hal-hal yang mungkin bisa dibantu, silakan dibantu saja. Saling support satu sama lain. Karena ini adalah angkatan corona gitu kan. Nah, contoh saja kalau saya pulang ke rumah, saya itu harus pakai yang namanya router gitu kan. Karena apa? Di rumah saya itu sulit sinyal gitu kan. Saya di Jogja bagian pinggir gitu kan. Nah, sulit sinyal, kadang saya harus pakai wifi atau MiFi itu saya bawa pulang ke rumah, kan enggak ada yang namanya provider internetnya, enggak ada. Kalau mau pakai GSM juga kadang ada sinyal, kadang tidak. Nah, support mereka semua ini teman-temanmu. Siapa kalau ada yang jarang muncul di grup gitu toh, tanyakan bagaimana keadaanmu, apakah kamu baik-baik saja. Ini hal yang paling sederhana, membangun komunikasi satu sama lain, saling meneguhkan satu sama lain. Kalau ini terjadi, saya yakin teman-teman akan kompak, kuat. Ini akan sungguh-sungguh menjadi spirit bagi yang lainnya. Ini kita punya komunitas yang dekat, circle itu bisa. Ya, kalau kita tidak bisa memberikan apa-apa dalam bentuk materi untuk membantu mereka, bisa saling sapa, komunikasi. Terus yang ketiga, tetap semangat juga di dalam kuliah yang serba terbatas ya. Saya tahu perjuangan teman-teman. Saya tidak tahu ini David semester berapa sekarang itu. Saya baru masuk. Baru masuk ya? Pak. Baru masuk. Oke. Iya. Saya tahu.
Saya akrab dengan beberapa teman yang karena pelayanan juga pelayanan di gereja ini, saya akrab dengan beberapa teman dari Universitas Unika juga. Saya akrab. Perjuangan mereka untuk kuliah tidak mudah, misalkan hanya untuk praktek ya, hanya untuk praktek, nunggu dibatasi kemarin, kemudian kampus ditutup dan lain sebagainya. Saya hanya bisa saya bersyukur karena kamu itu di tengah perjuanganmu kuliah, kamu masih mempunyai hati untuk gereja ini dengan pelayanan-pelayanan yang sederhana-sederhana yang bisa kamu buat itu. Saya tahu perjuangannya untuk skripsi, perjuangan praktikum, untuk nge-lab dan lain sebagainya, tetapi luar biasa mereka, tangguh ini. Nah, ketangguhan itulah yang harus dimiliki oleh seorang muda. Gitu. Oke. Ya, berarti ada 3 tips yang Romo tadi berikannya. Yang pertama doa dan tetap berpegang teguh pada Tuhan. Yang kedua tetap support teman-teman, lihat kiri kanannya teman-teman, mungkin ada teman-teman yang mungkin sedang letih lesu, kasih support, kasih semangat. Jangan malah ditinggal ya Romo ya, tapi harus tetap yang namanya dirangkul. Dan juga teman-teman yang kuliah tetap semangat, walaupun ya saya termasuk belum pernah ngerasain masuk secara offline, baru online dari awal masuk sampai sekarang, tapi tetap semangat. Pasti nanti ada waktunya pandemi ini berlalu Romo ya. Oke. Ya. Lalu yang terakhir nih Romo, saya ada pertanyaan. Harapan Romo untuk Natal di tahun depan itu seperti apa? Harapan apa yang di tahun depan? Harapan di tahun depan apa? Harapan Natal untuk di tahun depan. Oh, harapan Natal di tahun depan. Iya, iya. Kita berdoa terus. Semoga pandemi ini segera berlalu. Itu. Kita nunggu vaksin, oke. Semoga tahun depan sempat realisasi. Dan kita semua itu juga nanti menerima vaksin, itu harapan kita semua, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Lalu dengan pandemi berlalu, kita bisa kembali beribadat, merayakan misa, pelayanan-pelayanan, aneka macam pelayanan sakramental, pengajaran-pengajaran, teman-teman muda pun juga bisa kembali kuliah, itu kuliahnya sekarang belum offline, itu kan masih daring. Nanti kalian masuk pertama kali itu, ini teman saya toh perkenalan malahan gitu, karena belum sempat kenalan selama ini gitu kan. Harapannya jelas bahwa nanti bisa merayakan Natal bersama-sama itu dalam situasi yang ya kayak kembali normal seperti dulu lagi gitu. Masing-masing keluarga bisa berkumpul merayakan Natal bersama. Tidak ada lagi pembatasan-pembatasan gitu. Kita bisa lebih menyapa umat-umat yang lain juga yang berkekurangan. Ada bakti sosial yang nyata, konkret bisa menghadirkan mereka gitu. Ya, itulah harapan kita semua. Ini harapan Natal tahun depan gitu. Si harapan saya pun juga sama, dan teman-teman pasti juga setuju kalau misalnya kita di tahun depan pandemi ini segera berlalu, kita bisa beraktivitas seperti sedia kalanya, bertemu teman, keluarga, dan juga bisa beraktivitas normal, ikut ibadah lagi. Dan Natal di tahun depan pastinya memiliki harapan bahwa Natal di tahun depan bisa kita rayakan dengan sukacita dan kehangatan seperti itu. Tapi bukan berarti Natal di tahun ini tidak kita rasakan sukacita atau kehangatan, Romo. Natal di tahun ini tetap kita rayakan dengan semangat, sukacita dan kehangatan. Oke, Romo, sebelum mengakhiri, mungkin Romo bisa menutup dengan doa dan juga meminta doa supaya pandemi ini segera berlalu dan untuk Natal nantinya, Romo. Baik, iya. Teman-teman muda, terima kasih untuk perjumpaan ini. Saya bersyukur bisa ketemu dengan teman-teman kendati via online, via daring dengan aplikasi Zoom. Dan syukur atas perbincangan kita pada pagi ini, dan mari kita mohon berkat untuk kita semua, untuk Indonesia, untuk dunia. Kita berdoa sejenak. Saya akan membawakan doa dengan tata cara gereja Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur Engkau menganugerahkan berkat untuk kami, terlebih kesehatan yang baik untuk kami semua. Dan kami terus memohon berkat-Mu untuk bangsa Indonesia, untuk warga dunia yang sedang berjuang melawan virus corona ini. Engkau berikan berkat pelindungan bagi para tenaga medis, para petugas kesehatan yang mengusahakan kesehatan kembali saudara-saudari kami yang sedang sakit. Berikan pula kerahiman-Mu untuk saudara-saudari kami yang berpulang di masa-masa pandemi karena terpapar virus corona. Kami juga berdoa bagi segenap warga Indonesia dan warga dunia untuk terus taat, saling melindungi satu sama lain, saling menjaga satu sama lain dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mohon semoga pandemi ini segera berlalu. Anugerahkanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah yang terus berusaha menjamin, melindungi warga, melindungi kami semua dalam masa-masa pandemi ini. Maka kami mohon berkat-Mu ya Bapa, bagi segenap umat-Mu, bagi seluruh warga masyarakat yang terkena dampak, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan. Semoga Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan semangat untuk terus menjalankan hidup. Segera Engkau berikan kembali pekerjaan-pekerjaan untuk mereka. Ia mengalami keputusasaan dan patah semangat, dan tingkat depresi yang tinggi karena pandemi ini. Semoga Engkau hadir, memberikan kekuatan dan semangat kembali untuk pulihnya kekuatan diri terus menghadapi wabah ini. Kami mohon berkat-Mu untuk saudara-saudari kami yang terkena persoalan permasalahan karena pandemi. Semoga Engkau hadir, memberikan solusi-solusi yang baik, memberikan berkat penyertaan-Mu untuk mereka semua yang sedang menghadapi persoalan. Kami mohon berkat-Mu juga ya Bapa untuk teman-teman muda. Kiranya teman-teman muda ini senantiasa Engkau berkati di tengah perjuangannya untuk menuntut ilmu dengan aneka macam pembatasan-pembatasan yang ada. Semoga Kau curahkan semangat, kekuatan, sukacita untuk terus mengemban tugas tanggung jawab studi yang tidak mudah. Semoga Engkau memberikan mereka semangat, sukacita, terus bersama dengan kawan-kawan untuk saling menopang, saling mendukung, saling membantu satu sama lain. Dan kami mohon semoga mereka, teman-teman muda ini, senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang penuh gairah, yang sungguh dapat mengobarkan semangat untuk membawa sukacita, terutama Natal nanti, dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama dengan teman-teman, dalam kehidupan mereka bersama dengan warga masyarakat yang lainnya. Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu untuk kami semua, serakus limpahkanlah berkat-Mu untuk teman-teman muda ini. Dimuliakanlah dan sepanjang segala masa. Amin. Dan berkat Tuhan melimpah untuk kita semua, untuk teman-teman muda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu, David. Terima kasih banyak Romo untuk doanya. Ya Romo, terima kasih. Oke, Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pesan-pesan dan semangat. Ya. Oke. Teman-teman juga tadi sudah tentang kita harus tetap semangat. Seperti itu Romo. Terima kasih banyak untuk waktunya yang sempat. Sama-sama. Baik, saling mendoakan, saling menyemangati.